Pernah nggak sih ngerasa udah ngomong panjang lebar, penting banget, pesannya kayak lewat gitu aja? Kita semua pernah kan? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar rahasia dari pakar ilmu saraf Carmen Singon tentang gimana caranya mengubah konten yang gampang dilupain jadi sesuatu yang benar-benar mustahil untuk diabaikan. Oke, aneh banget ya pertanyaannya. Mungkin kedengarannya sama sekali nggak nyambung. Tapi, percaya deh, jawaban dari pertanyaan gila ini justru jadi kunci buat kita ngerti cara paling ampuh buat menembus semua kebisingan informasi di dunia sekarang. Ikutin terus ya. Dan ini bukan sekedar pertanyaan iseng loh. Jauh di ujung dunia, tepatnya di Tasmania, ada sebuah tempat legendaris namanya Museum of Old and New Art, atau MONA. Tempat ini sengaja dirancang dengan satu tujuan, jadi mustahil untuk diabaikan. MONA ini bukan cuma museum, ini pengalaman yang bakal membajak pikiran Anda. Coba deh lihat, ini bener-bener radikal. Museumnya dibangun di bawah tanah, kayak markas rahasia. Nggak ada label, nggak ada petunjuk arah, sengaja biar kita tersesat. Mereka pamerin hal-hal kayak bangkai sapi yang membusuk, perpustakaan yang isinya buku kosong semua, dan puncaknya, ini yang paling gila. Tur setelah museum tutup, telanjang. MONA sengaja menghancurkan semua ekspektasi kita soal museum, dan justru karena itulah kita jadi terpaksa memperhatiin banget. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa nyontek kejeniusan gilanya MONA ini buat komunikasi kita sehari-hari? Nah, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita bakal selami pikiran kita dan kenalan sama musuh utama kita. Kenapa sih kita gampang banget lupa? Terus, kita akan pelajari senjatanya, cara merebut perhatian, bikin pesan kita nancep di ingatan, dan yang paling penting, gimana cara memicu tindakan di momen yang tepat. Oke, kita mulai dari fakta yang mungkin agak pahit ya. Otak kita itu bukan mesin perekam. Justru sebaliknya, otak kita adalah mesin penghapus. Lupa itu settingan defaultnya, cara otak buat hemat energi. Artinya apa? Setiap pesan yang kita sampaikan, pada dasarnya bakal dibuang. Jadi kalau kita mau mempengaruhi keputusan seseorang, kita harus melawan arus, melawan desain alami otak kita. Dan ini nih, kenyataan pahitnya. Setelah kita presentasi 1 jam dengan puluhan slide, audiens kita rata-rata cuma bakal ingat 4. Bukan 4 poin utama loh, tapi 4 slide secara acak. Ini artinya kita lagi berjuang buat dapetin 1 dari 4 slot memori yang super berharga itu. Ini nunjukin betapa krusialnya setiap detik dan setiap visual yang kita pakai. Terus, gimana caranya biar pesan kita itu menang lotre dan bisa masuk ke salah satu dari 4 slot memori super berharga itu? Semuanya dimulai dari detik pertama. Di dunia yang banjir informasi ini, merebut perhatian itu bukan lagi pilihan. Itu satu-satunya pintu masuk. Nah, untuk merebut perhatian, kita harus ngerti senjata rahasia otak. Namanya skema. Anggap aja skema ini cetak biru atau template mental yang kita punya untuk segala hal. Kalau saya bilang kedai kopi, otak Anda langsung ngebayangin aroma kopi, suara mesin espresso, meja kayu. Kalau saya bilang rapat kantor, mungkin yang kebayang proyektor dan PowerPoint. Nah, itulah skema, jalan pintas otak buat ngertiin dunia tanpa harus mikir keras. Dan disinilah keajaibannya. Kejutan, alat penarik perhatian paling kuat, itu terjadi waktu kita main-main sama skema ini. Formulanya simple banget. Langkah 1, panggil skema yang udah dikenal. Bikin audiens nyaman, merasa tahu apa yang bakal terjadi. Langkah 2, hancurkan skema itu. Lakuin sesuatu yang sama sekali nggak mereka duga. Coba bayangin, kita mulai presentasi penjualan, slide pertama tulisannya tamat. Otak audiens bakal langsung berhenti dan nanya, tunggu apa? Nah, di momen itulah perhatian penuh mereka jadi milik kita. Cara lain yang super efektif buat bikin kejutan adalah pakai kontras yang tajam. Otak kita tuh suka banget sama yang kontras-kontrasan. Panas lawan dingin, cepat lawan lambat, hidup lawan mati. Kenapa? Karena itu jalan pintas mental yang paling efisien. Slide ini contoh sempurna. Tanpa perlu penjelasan panjang lebar, otak Anda langsung klik, langsung nangkep ide disrupsi cuma dengan lihat kontras antara Blockbuster dan Netflix. Kontras itu menciptakan kejelasan instan dan bikin ide nancep kuat. Oke, pintu udah kebuka nih. Kita berhasil narik perhatian mereka. Tapi kerjaan kita baru setengah jalan. Dapetin perhatian itu kayak bikin seseorang ngangkat telepon. Sekarang, kita harus pastiin obrolan kita tuh nempel di kepala mereka. Lama setelah teleponnya ditutup, ini seninya bikin pesan, jadi benar-benar melekat. Untuk ngerti caranya bikin pesan melekat, coba kita pinjam sedikit kebijaksanaan dari tempat yang nggak terduga. Alice in Wonderland. Di ceritanya, sang ulat ngasih nasihat singkat ke Alice, keep your temper. Buat kita sekarang, itu kedengerannya kayak nasihat buat sabar, buat tetap tenang. Tapi gimana kalau saya bilang, makna asli dari kalimat ini adalah rahasia dari konten yang tak terlupakan.
Ternyata, di abad ke-19, frasa keep your temper itu artinya beda banget. Jaga proporsimu. Dan disinilah pelajaran emasnya. Pesan yang paling berkesan adalah pesan yang proporsinya pas, seimbang antara dua hal. Detail konkret yang bisa dilihat dan dirasain, kayak jaket merah atau aroma kopi, dengan makna abstrak yang bikin kita mikir, kayak inovasi atau kebebasan. Cerita yang hebat itu menari di antara keduanya. Biar saya kasih contoh. Coba bayangin sebuah toko di masa susah. Antriannya panjang banget cuma buat beli pisang, barang langka. Petugas toko yang udah capek akhirnya teriak, "Oke, antrian pisang ditutup." Semua orang di antrian langsung nahan napas cemas. Petugas itu ngeliatin kerumunan terus bilang, "Kami akan layani sampai..." Dia nunjuk ke ujung antrian dan bilang, "Sampai gadis dengan jaket merah besar itu." Jaket merah itu bukan sekedar jaket. Itu yang disebut para ilmuwan sebagai isyarat yang khas, atau distinctive cue. Di lautan orang dewasa yang pakai baju warna netral, jaket merah terang itu detil konkret yang sempurna. Jaket itu nonjol, merebut perhatian si petugas, dan memicu keputusan saat itu juga. Pesan kita, kalau mau nempel juga butuh jaket merahnya sendiri. Sebuah detil yang spesifik, unik, dan gampang diingat. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir dan paling krusial. Pernah nggak sih frustrasi banget orang-orang tuh setuju sama ide kita, mereka bahkan ingat, tapi nggak ngapa-ngapain? Itu karena ingatan aja nggak cukup. Kita harus sengaja membangun jembatan antara ingatan dan tindakan. Nah, untuk ngebangun jembatan itu, kita perlu nge-hack sistem yang namanya ingatan prospektif. Ini kemampuan kita buat mengingat masa depan. Misalnya ingat buat follow up email penting setelah meeting selesai. Ini bukan soal nginget masa lalu, tapi soal nanemin niat buat bertindak di masa depan. Inilah jenis ingatan yang paling penting dalam bisnis dan persuasi. Kebanyakan pesan itu gagal karena salah waktu. Disampaikannya di titik A, waktu audiens kita dengar, tapi dibutuhkannya di titik B, waktu mereka bisa bertindak. Lihat iklan soal pentingnya bawa tas belanja pas lagi santai di sofa, itu pesan titik A yang lemah. Yang kita butuhin itu pemicu yang kuat di titik B, tepat di parkiran toko. Dan inilah dia, jagoannya. Papan tanda simpel di parkiran yang tulisannya bawa tas belanja Anda, itu pesan titik B yang jenius. Pesan ini nggak ngandelin ingatan audiens kita yang sering lupa. Sebaliknya, pesan ini ngasih isyarat yang pas, di tempat yang pas, di waktu yang paling pas. Dia menciptakan ingatan baru tepat di momen pengambilan keputusan. Jadi, ini dia resep lengkapnya supaya jadi mustahil diabaikan. Pertama, rebut perhatian, hancurkan ekspektasi, dan pakai kontras yang tajam. Kedua, bikin pesannya nempel. Seimbangkan cerita konkret yang bisa dirasain dengan makna abstrak yang bikin mikir. Dan ketiga yang paling penting, picu tindakan. Rancang isyarat atau pemicu yang muncul tepat di titik pengambilan keputusan. Jadi saya mau ninggalin Anda dengan satu tantangan. Lain kali Anda merancang presentasi, email, atau kampanye pemasaran, coba berhenti sejenak dan tanya diri sendiri, apa jaket merah dalam pesan saya? Apa satu isyarat khas yang bakal menonjol, nancep di ingatan, dan memicu audiens Anda untuk bertindak tepat di saat yang paling penting?